Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Kita sehat karena kita ada tujuan hidup. Betul? Orang kalau tidak ada beras bisa hidup 3 bulan, masih ada jagung. Orang kalau tidak ada air dia bisa hidup 3 hari. Tapi kalau tidak ada tujuan hidup, dia hanya bisa hidup 3 detik. Habis itu dia akan mencari sungai, terjun, mati. Maka tujuan kita tidak lain, tidak bukan mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Abdul Somad datang jauh-jauh ingin bersilaturahim dengan Abu Paloh Gading beserta seluruh jamaah pengajian, masjid, musalla, perusahaan, semua yang hadir malam ini ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Bupati, Bapak anggota DPR, Bapak Ketua DPR, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para abu, para abi, para santri, santriwan, santriwati yang datang naik apapun semuanya, itu tidak lain tidak bukan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka yang paling lama berada di acara ini, itu yang paling banyak pahala jihadnya. Siapa yang paling lama? Santri. Karena mereka datang sejak awal semester, belum pulang sampai sekarang. Ini jamaahnya terbagi 3. 1, 2, 3. Inti ajaran Islam 3. Aqidah, syariah, akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu syariah? Apa itu aqidah? Aqidah keyakinan la ilaha illallah. Syariah bahasa kampungnya Islamic law, hukum halal, haram. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Ini namanya syariat. Sedangkan yang ketiga, akhlak. Sopan santun, budi bahasa, tata krama, bagaimana menghormati ulama, bagaimana bersifat sabar. Sendal kita hilang, sabar. Suami dilarikan pelakor, sabar. Jangan sabar, tuntut ke pengadilan. Oleh sebab itu dimanapun kita belajar, inti ajaran Islam itu 3. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Syariahnya paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita pakai yang mana? Syafi'i, tapi tetap menghormati imam yang 3, Hanafi, Maliki, Hambali. Akhlaknya dirumuskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, inilah simple, sederhana. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Syaratnya kalau dia bisa baca kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum membaca kitab, belajar kepada santriwan santriwati Darul Huda. Betul? Apa sih itu Pak Ustadz baca kitab? Ada alatnya. Apa nama alatnya? Nahwu, shorof, balaghah.
ma'ani, bayan, mantik untuk memahami itu. Kalau tidak bingung. Ini bahasa Arab tak sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ada itu dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Ada. Beda. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu harus ada A, I, U. Imam bisa imam sholat tapi tidak pandai bahasa Arab, tidak tahu nahwu sharaf, tidak tahu mana fa'il mana maf'ul, maka payah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah? Salah. Datang makmumnya di belakang ngasih tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul. Lailatul. Gara-gara enggak belajar nahwu. Inna anzalnahu fi lailatul. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul. Lailatul. Yang ketiga dia bingung. Sekali lailatul tetap Lailatul, gitu, tidak ada sebabnya. Katakan Lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka kalau kita paham, berpegang, tidak akan gentar. Siapapun yang berkata di belakang, kita tidak akan ragu. Inna anzalnahu fi lailatil. Kenapa mesti ragu? Jangan nanti jadi imam ragu. Inna anzalnahu fi Itulah pentingnya berpegang. Sebab zaman sekarang banyak orang bingung. Jadilah pokok yang kuat. Kalau kamu seperti pokok kayu ini, berakar ke bawah, berpucuk ke atas, diterpa angin tak akan tumbang, tidak akan patah. Ini pokok kayu. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas, angin apapun yang datang tidak akan tumbang. Sekarang banyak pohon tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Kemana air dia ikut. Pohon apa namanya? Enceng gondok. Makanya kalau mau jadi pohon yang kuat, daftarkan segera anak Anda ke Darul Huda. Saya ceramah tidak pandai kemana-mana, pokoknya contoh yang dekat-dekat aja, pokok kayu. Ini pokok yang kecil, kalau masih pokok kecil dia harus di dalam pot. Nanti setelah pokok besar baru tidak ada pakai pot lagi. Tidak, kalian masih pokok kecil, maka tinggal dulu dalam pot. Di pot itu supaya apa? Supaya akar kalian tidak dimakan ulat, batangnya tidak diganggu, tidak rusak, maka dilindungi pakai pot. Berapa lama kalian di pot ini? Berapa tahun di Darul Huda? 6 tahun, 7 tahun. Abu dulu saya tanya, Abu berapa lama di Dayah? Sebentar sekali, 20 tahun. 20 tahun di Dayah, 20 tahun di dalam pot. Setelah kuat, barulah keluar menjadi pokok yang rindang. Sekarang kita sedang bernaung di bawah pohon rindang itu. Apa maknanya? Hujan datang, kita bisa bernaung. Angin kencang, kita bisa bernaung. Jadilah pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Jangan jadi daun yang hanya sebagai sampah saja. Oleh sebab itu, kalau adik-adik, saya panggil adik-adik lah ya, maklum lah kan masih muda. Kalau adik-adik sekarang dijaga, dibina pakai pot, maklum, sebelum menjadi pohon yang besar. Karena akan ada kuman yang memakan akarnya, busuk. Akan ada ulat yang memakan batangnya, lapuk. Akan ada ulat yang menyerang pucuknya.
Sekarang ulat menyerang pucuk. Makanya kalau ada abu, ada abi, ada tengku, ada tuan guru, mereka ini bukan marah, tapi mereka sayang supaya kalian menjadi pohon rindang yang kuat, tidak hanyut seperti enceng gondok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini aliran sedang beredar, bukan baru, sejak dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu kelompok namanya Ghurabiyah. Apa nama kelompoknya? Ghurabiyah. Diambil dari kata ghurab. Ghurab artinya burung gagak. Jadi Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Dia tengok Nabi Adam, dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali seperti dua ekor burung gagak. Burung gagak kan sama bentuknya kan? Bingung Jibril, yang mana ini? Dia bingung antara Nabi Muhammad dengan Ali. Akhirnya dia kasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Rupanya Jibril salah alamat. Mestinya wahyu itu diberikan untuk Ali, tapi dia berikan kepada Muhammad. Kelompok ini bernama kelompok Ghurabiyah. Ghurab gagak, menyamakan Nabi Muhammad dengan Ali seperti dua ekor burung gagak yang tak bisa dibedakan. Lalu Jibril salah alamat, yang sebetulnya Nabi itu adalah Ali, tapi karena salah maka diangkatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Mana tahu nanti ada kelompok muncul sekarang mengatakan sebetulnya yang Nabi itu bukan Muhammad tapi Abdul Somad. Lalu Jibril melihat Nabi Muhammad dengan Abdul Somad seperti dua ekor burung gagak. Anak-anakku sudah tahu ini kelompok Ghurabiyah, seperti burung gagak. Selesai kelompok Ghurabiyah, tamat, maka Islam mesti ada kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang menyesatkan umat. Tidak bisa pakai ceramah, bisa ceramah menyelesaikan, itu sesat. Lalu kemudian datang orang sesat, ya aku memang sesat, emang mau salah buat lo? Tak bisa. Zaman dulu kalau ada orang sesat itu ditangkap. Setuju? Zaman sekarang orang sesat dikasih pengacara gratis. Lembaga bantuan hukum menyediakan pengacara gratis. Anda sesat, hubungi nomor berikut ini. Kan gila itu. Oleh sebab itu maka kekuasaan itu penting. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang menolong agama Allah. Amin. Lahirlah wakil-wakil rakyat, anggota-anggota dewan, pemimpin-pemimpin yang menolong kita. Karena kalau kita tidak ditolong orang, tidak akan bisa kita bangkit. Kira-kira Abdul Somad bisa datang ke Aceh, keliling 23 kabupaten kota masuk. Bisa tak tiba-tiba Abdul Somad datang, terbang sendiri, datang sendiri, datang sendiri? Bisa? Mana bisa? Siapa yang bawa Ustaz Somad kemari? Kakak kelas saya di Mesir dulu, sekarang menjadi ketua IKAT Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Mereka mau menengok yang mana orangnya. Tegak dulu Tengku. Nah, itu dia. Nampak? Ganteng kan? Saya kasih tahu sudah menikah. Duduk Tengku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Somad hanya ceramah, ngasih tahu, menangkap tidak bisa, menjelaskan kriterianya bisa. Insya Allah kita di Nangro Aceh Darussalam ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Mereka ulama. Ternyata Abu tidak bisa lagi jadi ketua MPU. Abu sekarang wakil. Kenapa? Sudah 2 periode jadi ketua, gak bisa 3 periode. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan alumni-alumni Darul Huda memiliki kemampuan ilmu di masa akan datang. Kita warisi seperti Abu. Abu tidak hanya lama di dayah 20 tahun,
tapi juga organisasi. Menjadi, kalau dulu, sekarang mungkin OSIS namanya Ustadz. Berapa lama Abu jadi ketua OSIS? 12 tahun. Itu sudah 3 periode itu. Artinya apa? Adik-adik yang punya hebat ilmu nahu, sorobnya mantap, balaghahnya hebat, mantiknya luar biasa, kalau tidak paham organisasi tidak bisa berkembang. Mana tahu nasib baik nanti tiba-tiba kalian ceramah ke sana kemari, viral, diangkat orang jadi wakil presiden. Mana tahu. Kalau sudah hebat organisasi kan bisa ikut pemilihan kan? Kenapa ketawa? Saya kan serius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Apa nama kelompok sesat yang pertama tadi? Ghurabiyah. Anak-anak pesantren, anak-anak santri, anak-anak dayah itu otaknya cerdas. Nangkapnya Ghurabiyah. Yang hafal dia bersuara Ghurabiyah. Yang tidak? Ghurab artinya burung gagak, menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Ali seperti burung gagak, dan Jibril salah alamat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tidak mungkin Jibril salah, tapi kelompok ini mungkin sudah punah, mungkin juga masih ada. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, datang orang mengatakan Ali itu Tuhan. Ditunjuknya Ali, ya Ali antallah, wahai Ali engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Sayyidina Ali menangkap orang ini, dibakar. Kata Sayyidina Ali, harriquhu, bakar dia. Laki-laki itu bernama Abdullah bin Sabah. Kelompok yang kedua ini bernama Sabaiyah. Yang pertama Ghurabiyah, yang kedua Sabaiyah. Yang pertama disebut Ghurabiyah karena menyamakan dengan burung gagak. Yang kedua disebut Sabaiyah karena pendirinya Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam, ingin menyesatkan agama Islam. Dikatakannya Allah masuk ke dalam diri Ali, maka ditunjuknya Ali, ya Ali antallah. Andai ada orang menunjuk saya, yahai Abdul Somad antallah, apa bisa saya katakan jamaah bakar ini orang? Begitu dia dibakar, besok saya pun ditangkap Pak Kapolres, karena saya tak punya kekuasaan. Tapi Sayyidina Ali bisa. Antallah, engkau Allah wahai Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Tangkap, bakar dia, karena dia tidak mau bertobat. Begitu cara mengatasi aliran sesat, batil, bahkan mengatakan Allah. Sayyidina Ali batal, orang ini kafir dengan dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak sama dengan makhluk. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Maka dia kafir. Kalau sudah kafir bagaimana? Halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan tiga. Abdullah bin Sabah Yahudi sudah masuk Islam, ya, kenapa halal darahnya? Karena dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dalam Islam dihukum bunuh. Siapa yang pernah membunuh dalam Islam dihukum bunuh, pancung, potong kepalanya. Tapi potongnya bukan dari depan. Tadi saya katakan kan gini, bukan dari belakang. Adapun dari depan itu motong ayam. Motong ayam dari depan. Ada orang motong ayam belakang, itu namanya mancung ayam. Ayam dipotong dari depan, bismillah, ya Allahu Akbar. Tapi kalau memancung, wadrib unuqahu, pukul tengkuknya, pancung dari tengkuk, mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, maaf abu, maaf abi, maaf tengku, mungkin tak sopan, tapi dia berzina. Maka dalam Islam digali tanah, masukkan badannya sebelah, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Dulu orang murtad dipancung, zaman sekarang orang murtad mencalek, menang lagi.
sudah mencaleg, menang, fotonya udah di atas pokok kayu. Gara-gara apa? Dia yang punya duit, yang soleh, yang baik nggak ngasih duit, yang murtad ngasih duit. Siapa yang menang? Yang murtad kasih duit. Oh, tapi dia murtad, nggak apa-apa Pak Ustadz, dia murtad baik. Yang itu baik tapi nggak ngasih duit, nggak baik. Maka ini santri, santriwan, santriwati harus menjelaskan kepada umat, karena kalian adalah darul huda, dar rumah huda, hidayah, petunjuk. Darul huda, rumahnya hidayah dan petunjuk. Siapa yang memberikan hidayah kepada masyarakat sekeliling? Anak-anak santriwan, santriwati darul huda. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kalian yang belum dapat hidayah, nikahkan anak gadis kalian dengan santri-santri darul huda. Nanti setelah tamat, ini baru kelas 1, amin. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, harriquhu, bakar ya. Abdullah bin Saba pun dibakar, mati. Itu mati konyol apa mati syahid? Mati membusuk engkau Abdullah bin Saba. Tapi ternyata orangnya mati, pemikiran tidak mati. Banyak orang mati, pemikiran tidak mati. PKI mati. Apakah pemikiran PKI mati? Tidak. Dia muncul dalam buku, dia muncul di internet, dia datang ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kantong kita. Pemikiran komunis tidak pernah mati, dia datang masuk ke kantong kita melalui apa? www.youtube.com. Oleh sebab itu maka membunuh orang senang, tapi membunuh pemikiran itu masak di kepala mereka. Jadi waktu kami sedang makan di samping aku, saya lihat di lemari, masya Allah, kitab semua. Pas mata saya melihat tertuju kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Tertulis Al-Imam An-Nawawi meninggal 676. Imam Nawawi 676, sekarang 1440. Buka kalkulator. 1440 kurang 676, berapa itu? Banyak lah ya. 800 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, Imam Nawawi sudah menulis kitab berbahasa Arab. Siapa yang bisa membaca kitab itu kalau bukan para santriwan dan santriwati? Carikan saya buku yang umurnya 700 tahun. Cuma anak sekarang baca. Jangankan kitab yang 700 tahun, belikan novel Tenggelamnya Kapal Manderumi yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Berikan ke anak-anak SMP sekarang, suruh dia baca. Apa nih Pak Ustaz? Kok nggak paham ya? Padahal itu ditulis baru 40 tahun yang lalu. Tapi coba disuruh dia baca Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Mudah. Kenapa? Bahasa yang sekarang ditulis oleh Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Bahasa Bui Hamka 40 tahun yang lalu. 40 tahun bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa.
kenapa santriwan santriwati Darul Huda bisa membaca kitab Imam Nawawi yang umurnya 800 tahun? Itu karena kehebatan nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayat, mantik, arud, qawafi, tajwid, Al-Quran mempertahankan bahasa eksis sampai sekarang. Ada orang di Aceh sholat pakai bahasa Indonesia. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Semuanya tetap memakai bahasa aslinya. Bahasa asli membuat bahasa Arab. Andai datang Nabi Muhammad SAW sekarang di tempat ini, siapa yang bisa bicara dengan mereka? Siapa yang bisa berbahasa dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tentulah santriwan santriwati yang setiap hari mempelajari nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Maka oleh sebab itu tekuni ini terus, karena kalian yang akan menjadi benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah menolong agama Allah. Siap? Dari bunyinya tak siap. Takbir. Ilmunya kalian, yang mengeluarkan fatwanya kalian, yang nangkapnya Pak Polisi. Kalian tidak tugas nangkap. Ilmunya dari kalian, berdasarkan keterangan dari santriwan santriwati Darul Huda bahwa ini adalah aliran sesat karena mengatakan Nabi Muhammad itu mirip dengan burung gagak, lalu dia mengatakan malaikat Jibril salah wahyu. Ini adalah aliran yang tidak benar dengan mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Tuhan, padahal Sayyidina Ali adalah manusia biasa, padahal Sayyidina Ali memerintahkan supaya dibakar itu Allah bin Sabah. Maka dengan ini menjelaskan orang ini sesat, sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, dibawa ke kantor kejaksaan, jaksa menuntut, lalu ditangkap oleh bapak polisi, pak hakim mengambil martil, jatuhlah hukuman. Begitu prosesnya. Bukan ustaz ceramah sesat lalu pulang ke rumah bawa pisau belati dia mati. Bukan begitu cara penanganannya. Kita tinggal di negara hukum. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan hukum, dia tidak akan bergerak. Ini dua kelompok. Pertama, Hurabiyah. Yang kedua, Sabaiyah. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Sampai berapa? Biasa 60 menit sesuai yang tertulis di botol. 600 ml. Yang ketiga ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kita ini hidup sama seperti wayang. Wayang dimainkan oleh dalang. Kata dalang belok kanan, wayang belok kanan. Kata dalang belok kiri, wayang belok kiri. Apa kata dalang? Hai Abdul Somad, engkau ke kanan, wayang pun ke kanan. Hai Abdul Somad, engkau ke depan, wayang pun ke depan. Hai Abdul Somad, engkau ke kiri, Abdul Somad pun ke kiri. Jangan kau lama-lama, nanti dikatakan kau gatal. Abdul Somad adalah wayang dan dia dipermainkan oleh dalang. Maka hidup ini penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa itu bahasa Arabnya jabr. Orang yang terpaksa majbur. Maka kelompok yang ketiga ini namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah, terpaksa. Maka semua orang yang berzina, minum khamar itu terpaksa. Sebetulnya dia tak mau minum khamar, tapi dia terpaksa oleh dalang. Kalau begini, ini Pak Polisi tak bisa nangkap. Nanti ada orang sabu-sabu, pesta narkoba, ditangkap. Kenapa kan pesta narkoba? Kami terpaksa. Sebetulnya kami nggak mau ngisap sabu-sabu. Tapi gimana lah, kami terpaksa, Pak. Pulang anak gadis, maaf, disekolahkan ke kota besar. Pulang dalam keadaan maaf, ambil. Kenapa kamu bisa ambil? Papa, saudara nggak mau, aku terpaksa. Bayangkan ngerinya alirannya. Kira-kira ada tak aliran ini sekarang? Ada. Namanya tidak dia pakai, tapi keyakinannya ada. Mbak, kenapa Mbak melakukan ini? Sebenarnya saya nggak mau, tapi itu kan skenario. Apa itu kalau bukan Jabariyah?
Sedangkan dalam Islam kita diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hasan Al-Asy'ari, bahwa Allah memberikan kita al-kasbu wal ikhtiyar. Itu diajarkan dalam Al-Usulul Hamidiyah, diajarkan dalam Ad-Suki ala Ummil Barahin. Kita tidak jabber, kita tidak majbur, Allah berikan kita amanah. Abdul Somad berada di jalan yang benar, berada di tengah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, wa taqwaha, ada jalan takwa. Kita sekarang berada di tengah. Di sebelah kiri ada khamar, di sebelah kanan ada zam-zam. Mana yang kita pilih? Zam-zam. Ambil dengan tangan kanan, ambil zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Tiba-tiba ada orang minum khamar, dengan tangan kiri diminum khamar, ditangkap. Kenapa kamu minum khamar? Sebetulnya saya tak mau minum, saya terpaksa. Tidak bisa begitu, karena engkau dengan penuh kesadaran, karena engkau dalam keadaan sehat walafiat meminum itu dengan tanganmu. Allah berikan kau mata, kan sudah kau tengok, ini zam-zam, ini khamar, ini khamar, ini zam-zam. Kenapa kau minum? Allah beri kau telinga. Ulama sudah berkata, membacakan ayat-ayat Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Allah sudah haramkan, kenapa kau ikut? Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Dokter sudah ngasih tahu, jangan minum khamar, nanti kau mabuk. Khamar diambil dari kata khimar, kain yang menutup kepala perempuan namanya khimar. Kalau khimar dipakai tertutup rambutnya, kalau khamar diminum tertutup isi kepalanya. Tak bisa dibedakan mana bini dia, mana bini orang. Tak bisa dibedakan mana kawan, mana lawan. Maka minuman itu disebut dengan khamar, diambil dari kata khimar, kain penutup kepala. Maka dalam Islam aliran Jabariyah batil. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah berapa aliran kita bahas? Pertama, Huraniyah, burung gagak. Kedua, Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Yang ketiga, Jabariyah, karena merasa terpaksa. Ini bahaya. Nanti pulang mahasiswa, ditanya sama bapaknya, mana transkrip nilaimu? Ini Pak, kenapa IP-mu 2,5? Rendah sekali. Bapak jangan marah, aku terpaksa. Bapaknya cerdas, dipukulnya kepala anak. Kenapa paksa? Kenapa bapak pukul? Aku pun terpaksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini aliran-aliran pengikutnya banyak. Kenapa? Karena memberikan justifikasi pembenaran terhadap kesalahan. Salah, perbuatan itu tidak betul, melanggar hukum negara, melanggar hukum agama. Tapi karena ada pembenaran, maka dia ikut, enjoy, menikmati. Kita ini beragama bukan mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Melegalkan perbuatan yang salah, yang batil. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Kalau tak paham, kasih tahu, tegak berdiri, ngomong ke saya tak marah, dekat kemari. Ustaz Somad ada yang mau kubisikkan ke telingamu. Apa? Aku tak paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita masuk aliran yang keempat? Aliran yang keempat ini pula berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katanya pernah mengajarkan bahwa alam semesta ini keluar dari Tuhan. Maaf, na'udzubillah, hanya sekedar contoh. Semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan.
Tuhan, dari diri Tuhan keluar alam, maka yang keluar dari Tuhan juga Tuhan. Tak mungkin hantu. Ayam, yang keluar dari ayam telur ayam. Kambing, yang keluar dari kambing adalah kambing. Semua meyakini bahwa ini adalah Tuhan. Pokok kayu Tuhan, tanah Tuhan, Abdul Somad Tuhan. Ini nama alirannya serba Tuhan. Dia menulis syair. Bunyi syairnya begini: aku sedih saat melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambutku juga Tuhan. Apa makna syair ini? Kebetulan dia sedang pangkas rambutnya, dipotong tukang pangkas, jatuh rambutnya ke lantai. Dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi aku tersenyum. Kenapa? Karena yang menyambutku juga Tuhan. Karena yang di bawah itu tanah, tanah juga Tuhan, rambut Tuhan, tanah Tuhan, pokok kayu Tuhan, puncaknya aku Tuhan. Kira-kira ada kelompok ini? Ada. Saya bilang tak ada. Kau kenapa tak sholat? Aku kan Tuhan. Yang disembah itu Tuhan. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Jeruk makan jeruk dong. Ini orang yang berkeyakinan begini bukan sekedar sesat, dia bisa menjadi kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, mengatakan dirinya pun Tuhan. Aliran serba Tuhan yang keempat ini pernah ada di zaman sekarang dan datang ke kampus tempat saya mengajar, tapi dia tak datangi saya. Dia takut jumpa karena suara saya keras. Kalau jumpa suara saya kafir, takut ya. Maka dicarinya ustaz yang lembut. Kawan saya, sahabat saya, senior kami, dosen tasawuf. Detailnya kalau ini LCMA, kalau yang ini doktor, PhD, Doctor of Philosophy, MA dari McGill, Kanada. Hebat ya. Abdul Somad dari Arab, ya, dari Barat. Orangnya lembut, mau datang lah, mau berdebat tentang Tuhan. Pak Ustaz, ya, menurut saya tak perlu sholat, karena sholat itu menyembah Tuhan. Untuk apa menyembah Tuhan? Sedangkan kita Tuhan. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Jadi Bapak Tuhan? Ya, saya Tuhan. Jadi semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya, saya keluar dari Tuhan, maka saya Tuhan. Bapak ya, tadi pagi sengaja dipakai sahabat ini kata yang kasar, maaf, berak. Padahal ada kata yang lembut, buang air besar. Tapi dia mau memakai mantik yang tajam supaya mengena. Apakah Bapak berak pagi tadi? Iya. Kita pakai kaedahnya. Keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya. Bapak Tuhan, karena Bapak keluar dari Tuhan. Iya. Kalau begitu keluar dari badan Bapak juga adalah Tuhan. Iya. Apakah berak Bapak Tuhan? Mati. Ternyata orang yang beraliran sesat 2 kali pukul, macam sama Mike Tyson, pukul kiri, pukul kanan, tumbang. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan ini adalah bukan orang yang berotot, tapi orang yang afala tahmilun, yang mengaku serba Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengaku begitu, panggil dia, bukan serba Tuhan, waduh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tak bisa dia membedakan mana khalik, mana makhluk. Tak bisa dia membedakan mana Allah, mana Rasulullah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada Allah menciptakan makhluk alam semesta. Khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini semua harus kita bersihkan keyakinan ini. Dulu orang berkeyakinan seperti ini untuk diri dia saja, muridnya paling 10-20 orang. Tapi zaman sekarang orang berkeyakinan seperti ini, dia bisa bicara di internet, dia ngomong di TV,
dia bicara untuk komunitasnya, dia punya kelompok, dia punya grup WhatsApp, dia punya kelompok Twitter, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Oleh sebab itu maka begitu jugalah anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian harus mempunyai komunitas, harus mengcounter, kalau tidak akan hanyutlah umat ini. Sudah berapa kelompok? Oh, sudah 40 menit saya bicara. Ternyata 4 kelompok 40 menit. Kita masuk kelompok yang kelima. Kelompok apa lagi? Mengatakan bahwa Allah bisa hinggap kepada makhluk. Yang kelima ini namanya kelompok hulul, pakai H. Hulul, apa namanya? Hulul, hulul, alla yahullu, alla yahullu mahallahu, menempati. Allah melihat makhluknya. Kira-kira makhluk itu bersih bagus, dia menempati, menjelma seperti Tuhan. Na'udzubillah. Begitulah mereka yang mengatakan Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa alaihissalam, lalu Isa pun berubah menjadi Tuhan. Maka dibantah Allah dalam Al-Quran, laqad kafara alladzina qalu inna allaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara, maka kafirlah alladzina, orang-orang yang berkata inna Allah, sesungguhnya Allah, wal masih, Allah adalah Allah, al-masih adalah al-masih. Jangan katakan Allah hinggap di diri al-masih. Begitu keyakinan Islam, ya agama yang kita yakini, yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sudah memprediksikan. Lihat bagaimana Nabi mendapat ilham, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La tatruni kama atiratin nasara al-masih. 1440 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, sudah mengingatkan kita, jangan kalian sanjung-sanjung aku, jangan kalian tinggi-tinggikan aku, jangan kalian agung-agungkan aku sebagaimana mereka mengagungkan Al-Masih. Ada yang menginjak-injak Isa serendah-rendahnya. Mereka katakan Nabi Isa anak zina karena ibunya Maryam hamil tidak punya suami. Maryam hamil karena berzina dengan si Yosef pakai Yahudi. Makanya Yahudi dipakai Allah, ghairil maghdubi alaihim. Allah murka kepada mereka karena mereka mengejek Nabi Isa. Nabi Isa mereka katakan anak zina karena ibunya hamil. Datanglah pendeta-pendeta Yahudi menjumpai Maryam. Ya Maryam, maka abuki mara'a sawin, bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan pun dusta pelaku pezina. Maka abuki mara'a sawin, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Ayat itu putus. Kalau dilanjutkan ayat itu tak layak di dalam Al-Quran. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Kenapa engkau bisa hamil tanpa suami? Buka surat Maryam. 2 surat khusus untuk Nabi Isa. Pertama surat Maryam, ibu Nabi Isa. Yang pertama surat Isa punya ibu bernama Maryam, Maryam punya ayah bernama Imran, Imran punya istri bernama Hanna, Imran punya istri bernama Hanna. Menikah Imran dengan Hanna, lahir anak perempuan nama Maryam. Maryam punya anak, itulah dia Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pastilah dibuatnya nama suratnya surat Fatimah, surat Aisyah, surat Abdullah, surat Abdul Muttalib. Tapi suratnya apa? Surat Maryam. Setelah surat Al-Kahfi, surat Ali Imran, 2 khusus untuk Nabi Isa alaihissalam. Karena akan ada di akhir zaman orang yang menyamakan Nabi Isa. Kalau Allah hinggap kepada Nabi Isa,
maka Allah juga menyatu dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillah, sudah diberitakan Nabi sejak berzaman silam. La tatruni, jangan kalian sanjung aku. La tatruni, jangan kalian agungkan aku. Kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana Nabi Isa diperlakukan. Satu kelompok mengatakan Nabi Isa itu hina, anak zina. Satu kelompok mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Satu melambungkan setinggi-tingginya anak Tuhan, satu menjatuhkan serendah-rendahnya anak zina. Datang Nabi Muhammad SAW menjelaskan kedudukan Isa. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih Isa tak lain tak bukan melainkan hanya rasul, utusan Allah. Begitulah menempatkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bukan Allah, Nabi Rasul utusan Allah. Allah tidak pernah hinggap dalam dirinya, Allah telah berdiam dalam dirinya. Ini ayatnya sama, ayatnya dibacakan qari kita tadi, tapi ditafsirkan, diinterpretasikan, dibengkokkan, diselewengkan. Apa ayat yang dibaca qari kita tadi? Muhammad, lupa pula ayatnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tadi waktu qari baca semua nyebut Allah, waktu sholat baca diam semua. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Ayat ini diselewengkan, dibengkokkan. Bagaimana cara mereka membengkokkannya? Muhammad itu bukan bapak kamu, Muhammad yang manusia, yang bapak Fatimah, bukan itu Muhammad yang sebenarnya, tapi ada Muhammad yang lain. Na'udzubillah wal iyyazubillah. Muhammad cuma satu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu apa makna tafsir yang benar dari ayat itu? Ketika mereka mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Nabi Muhammad SAW punya anak angkat laki-laki bernama Zaid. Lalu mereka memanggil dia Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, Muhammad SAW bukan bapak si Zaid. Panggillah si Zaid dengan nama bapak kandungnya. Ud'uhu bi abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah dia menurut bapak kandungnya, yang betul adalah Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Itu makna tafsir yang benar. Tapi tafsir ini diselewengkan. Muhammad yang betul itu bukan Muhammad yang bapak Fatimah, bukan Muhammad yang berdarah, yang daging, tapi ada Muhammad yang lain. Saya pernah bertemu dengan kelompok yang model begini. Apa enggak sholat? Tidak. Kenapa? Beda saya dengan Ustaz. Kenapa begitu? Ustaz sholat, Muhammadnya itu yang ada darahnya, dagingnya, yang bapak Fatimah. Sedangkan kami Muhammad batin, dia sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Wah, na'udzubillah. Muhammad SAW yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita sebut namanya, Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tapi kematian dia berbeda dengan kematian yang lain. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salat kalian dari Darul Huda dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salat kita tadi yang tegak berdiri tadi, beramai-ramai kita bersalawat, salawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini salawat dari santriwan dan santriwati Darul Huda. Amin. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami sampai ke kuburmu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah ya Rasulullah? Kata sahabat, dijawab oleh Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Itu yang kita yakini, itu yang kita pahami, itu yang kita ikuti menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Sudah berapa aliran? Pertama burung gagak, Warabiyah. Yang kedua Sabaiyah. Yang ketiga Jabariyah. Yang keempat Surba Tuhan. Yang tadi pagi-pagi keluar Tuhan dari badannya. Yang kelima Hulul, mengatakan Allah melihat, kira-kira mau hinggap di mana? Aku hinggaplah ke Abdul Somad, maka aku pun menjadi Tuhan. Tuhan. Hulul, na'udzubillah, masuk kelompok yang keenam. Bagaimana pula keadaan kelompok yang keenam ini? Ini nama kelompok eling. Eling artinya ingat. Sholat tidak perlu tegak, rukuk, sujud, yang penting ingat saja. Pakai dalil juga dia. Inilah orang sesat tapi keren. Sesat pakai dalil. Kamu tak sholat? Oh, saya sholat terus Pak Ustaz. Mana sholat kamu? Walladzina hum, yang mereka sholat mereka itu sholat apa? Daimun. Sholat saya sama dengan sholat kalian. Sholat kami sholat daim. Kalian sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kami sholat terus. Tapi saya lihat kamu tidak pernah sholat. Oh, sholat kami lain. Ini dalilnya. Mana dalilnya? Nih. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka cukup dengan ingat saja. Hayya sholat. Semua datang ke masjid mengambil wudu, sholat. Dia enggak. Sambil di depan laptop komputer, eling. Kamu gak sholat? Iya. Ini nama kelompok yang keenam. Ustaz Somad besok datang ke rumah saya ya. Acara apa Pak? Acara halal bihalal. Tapi judulnya tentang sholat jangan eling. Loh, halal kan biasanya maaf-maafan. Kok Bapak minta judulnya begini? Karena pegawai di kantor saya sudah banyak yang tidak sholat gara-gara mengikut ada satu orang yang mengajarkan katanya cukup ingat saja sudah sholat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalaulah sholat cukup ingat saja, maka tidak perlu buat masjid sebesar ini. Ini untuk laboratorium. Ini untuk sholat. Jamaah Darul Huda sholat kan? Sholat, ini buktinya sholat. Ada mimbarnya. Apa pernah Nabi SAW gak sholat? Apa pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau gak ke masjid? Enggak, kalian aja, aku mau healing aja. Nabi SAW 5 hari menjelang meninggal dunia dalam keadaan pingsan, disiram air. Nabi sakit keras, demam tinggi, panas, disiram air, tirbah bulu kambing, kulit kambing, dijahit, disiramkan ke wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi pun terjaga. Ketika Nabi terjaga, apa kata Nabi? Bawa aku ke Masjid Nabawi, aku ingin sholat berjamaah. Itu beda Nabi dengan kita. Coba kita pingsan 5 hari syarif. Apa? Pecel lele. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang mengaku lebih hebat dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan sholatnya berjamaah terus di masjid. Bahkan ketika sakit, dipapah, dibopong, dibawa, kakinya terseret, saking tidak bisa melangkah kaki. Ini kamar Nabi, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi. Dari mimbar Nabi ke kamar Nabi 22 meter lebarnya. Itu mimbar, kamar Nabi sebelah kiri. Dari mimbar ke kamar Nabi lebih kurang 22 meter, ke belakang 15 meter. Itu yang disebut dengan raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan kamarku adalah salah satu taman surga. Nanti kalau adik-adik sampai di Masjid Nabawi, membedakannya mudah saja. Yang kapetnya warna hijau muda, itulah taman raudhah. Ini merah, ini bukan. Yang raudhah mana jadi? Jadi tidak. Tapi biarkan saya ceramah di taman raudhah. Apa maknanya? Nabi sakit tetap minta bawakan ke masjid. Kebetulan yang jadi imamnya waktu itu Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi yang memerintahkan, Abu Bakar, aku sakit tak bisa jadi imam, kau jadi imam. Abu Bakar imam. Ketika Abu Bakar sedang imam, Nabi berjalan
ingin sholat bersama. Sahabat di belakang, sahabat melihat Nabi, lalu sahabat memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar, kan tak mungkin ngomong, tak mungkin ngomong ada Nabi datang. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan innama tasfiqu lin-nisa, menepuk tangan itu bagi perempuan. Kalau laki-laki menyebut subhanallah. Jadi kalau ada salah, imam bagi subhanallah. Bro, salah. Hadis satu tapi mengandung banyak makna. Apa makna? Kalau laki-laki bukan tepuk, tapi subhanallah. Kalau perempuan tepuk. Apa makna yang lain? Bahwa Nabi meninggal dunia sudah meninggalkan pesan. Nanti kalau aku meninggal dunia, penggantiku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena dengan isyarat yang menjadi pemimpin sholat waktu sakit adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pelajaran ketiga yang terpenting adalah bahwa Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Oleh sebab itu maka ini penting luar biasa. Tiba-tiba ada sekarang orang tidak sholat tapi mengaku paling dekat dengan Allah. Anehnya ada yang percaya. Ada yang percaya. Itu sholat. Oh, itu guru kami. Tapi tadi saya lihat nggak sholat. Dia sholatnya di masjid. Masjid-masjid kita nggak level. Masjid-masjid kita ini kelas-kelas ekonomi. Masjid dia VVIP, very important person. Kamu kok percaya? Oh, Ustaz nggak tahu, dia itu wali kok Ustaz. Mari kita tengok ya, letakkan lilin. Hidup kan? Itu wali setan, bukan waliur rahman, walius syaitan. Ustaz Somad wali dua. Kalau tak wali kelas, wali murid. Bila ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu. Kalau kau nampak ada orang tidak sholat, tidak puasa, meninggalkan syariat, tapi nampak macam karamah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu, la tatar, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan dan iblis pun bisa melakukan perbuatan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya menegakkan syiar ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang sedang berkeliaran orang-orang yang meninggalkan syariat, berdalih dengan kata-kata, berbaju tasawuf, mengaku tasawuf. Tasawuf tidak salah. Saya pun pengamal tasawuf. Apa arti tasawuf? Man sofa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa aliran? Nanti adik-adik insyaallah kita masuk aliran yang ke-7. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Pokoknya kita tuntaskan malam ini. Aliran yang ke-7 mengatakan Nabi tidak putus dengan berakhirnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengatakan makna wa khataman nabiyyin. Kita memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Makanya khotib di masjid berkata, la nabiyya ba'da, tak ada nabi setelah dia. Datang lagi kelompok yang ke-7 ini mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, namanya nabi susulan. Tapi kata nabi sudah berakhir. Itu makna khataman nabiin, bukan penutup. Khatim artinya cincin. Jadi Nabi Muhammad itu cincinnya Nabi Adam, cincinnya Nabi Idris, cincinnya Nabi Nuh. Setelah dia masih ada nabi-nabi lagi. Muncullah nabi yang ke-6, namanya Nabi Ahmad. Itulah yang turun di India. Ayatnya ada. Ini ayatnya. Oh, kami dipelajari di sekolah, di SMP kami mengatakan nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Siapa nama nabimu? Muhammad. Ini ayatnya jelas. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Orang
yang tak belajar dalam ilmu akidah. Betul juga ya. Dia tahunya Nabi itu cuma Muhammad. Dia tahu bahwa Nabi itu namanya banyak. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Toha, ana Yasin, ana Al-Hamid, ana Al-Ashir, ana Al-Aqib, ana Al-Fatih, ana Al-Khatib. Makanya Nabi Muhammad itu Al-Fatih, Al-Khatim lima sabaq. Dia penutup bagi nabi-nabi yang lalu. Wal Fatih lima ulik. Dia pembuka bagi segala yang tertutup. Nasirul haqqi bil haqq. Dia penolong kebenaran dengan kebenaran. Dia juga Toha, dia juga Yasin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad. Berapa orang itu? Satu. Anak-anak santri dia tahu. Anak santriwati, mohon maaf, santriwati Darul Huda masih kecil tahu kalau itu empat itu satu orang. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad. Ini ada si goblok bin jahil tak tahu. Dia bilang Muhammad lain, Toha lain, Yasin lain. Jadi Nabi Muhammad Nabi ke-25, Ahmad ke-26, Toha 27, Yasin 28. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka tidak ada cara jalan lain kecuali menghidupkan daerah Aceh dan Aceh Darussalam. Kita bersyukur kepada Allah masih ada benteng-benteng para guru, para abu, para abi, para teguh. Masih ada daerah-daerah masih tetap berdiri. Hatta Allahu bitul yang murihib wa bihusni adabihim wa sulukihim. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan panjangnya umur mereka insyaallah. Saya datang ke Aceh ini menyambung tali silaturahim, bersilaturahim dengan Abu Tumit, bersilaturahim dengan Abu Kutakrum, bersilaturahim dengan Abu Mudi, bersilaturahim ke pesantren Darussalam, bersilaturahim ke Mudi Mesra. Hari ini pula bersilaturahim dengan Abu Rohani kita. Kenapa disebut rohani? Karena jasad badan kita, abu kita itu ayah kandung kita. Abu bapak psikolog, bapak biologis kita, darah kita, daging kita. Tapi rohani, agama, keyakinan, mereka yang mempertemukan kita dengan syariat Islam, yang mengajarkan kita wujud kidam bakwa mukhadafatul hawadis qiyam jiwa dan yakutur nur ilmu ayat sama qasar kalam mereka. Dan alhamdulillah tidak hanya sekedar ajaran di buku, tapi diikat dalam sebuah lembaga. Kalau kami alumni dari Yaman, Saudi Arabia, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, diikat dalam persatuan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah. Maka di Aceh yang tiga ini, akidah, syariah, akhlak, akidah, syariah, akhlak, diikat dengan satu ikatan tastafi. Akhlaknya tasawuf, ta'anya tauhid, fi-nya fikih. Tastafi, tasawuf, akhlak. Karena tasawuf artinya mensucikan hati dari hasad, mensucikan hati dari dengki, mensucikan hati dari syirik, mensucikan hati dari riya, mensucikan hati dari sum'ah. Tasawuf mansofa oleh bukulillah, orang yang mensucikan hatinya. Tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Tauhid, akidah Asy'ari. Fikih Syafi'i. Fi lengkap yang tiga tadi. Alhamdulillah. Dan itu ada pula majelisnya di tempat kita, dipimpin oleh Abi. Bapak Ibu tinggal 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad, ya, bagaimana keyakinan kami ini Pak Ustaz? Wasalu ala dzikri, ikuti ucapan guru, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Tapi Ustaz ini orang ini tidak perlu habis-habis suara. Berdebat itu tidak mesti tegang urat leher. Yang penting argumentasinya tajam. Itu Ustaz ceramah suara keras, ini tabligh akbar. Tapi akbar suara mesti kuat, mikrofonnya pula mantap. Tapi kalau berdebat tak perlu suara kuat. Nanti kalau ada orang mengaku Nabi,
ismuhu Ahmad. Nih, Ahmad Nabi terakhir. Oh, gitu ya. Tak perlu kuat-kuat, tak perlu neraka jahanam. Lembut-lembut aja. Oh, jadi kalau namanya ada Ahmad berarti Nabi terakhir. Oh iya, kalau ada namanya Ahmad berarti Nabi terakhir. Oh, kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa Nasrullah. Kalau begitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu butuhnya. Tidak perlu keras, lebih baik lembut tapi mengena daripada keras tak kena. Betul? Oleh sebab itu maka siapa yang bisa menanamkan ini? Pak Ustaz, kami dari daerah ini nanti apa mesti jadi Ustaz semua? Ada kalian yang jadi ketua MPU, amin. Ada yang jadi anggota legislatif, amin. Ada yang menjadi bupati, mengikut jejak Pak Bupati, amin. Tapi dekat dengan ulama. Coba lihat, Bapak anggota dewan dekat dengan Abu, Bapak Bupati dekat dengan Abu, Bapak pimpinan dekat dengan Abu, alim ulama kita dekat dengan Abu, Bapak ketua DPRD kita dekat dengan Abu, sehingga mereka tidak akan mungkin salah jalan. Kita yang berjalan ini namanya suluk. Orang yang berjalan itu namanya salik. Kalau kita berjalan mesti nengok rambu lalu lintas, betul? Bagaimana mau melihat rambu lalu lintas kalau buta? Makanya orang berjalan tidak melihat jalan. Ada istilahnya itu di sini, apa namanya? Salik buta. Berjalan tapi tak menengok jalan. Iya, kena sprint, masuk paret, maksudnya. Makanya harus ada mursyid, harus ada pembimbing, harus ada ilmu, harus ada kitab, harus belajar. Kalau tak paham bertanya. Fas'alu ala dzikri. Ustaz, nanti kami tamat dari daya mau jadi polisi. Kira-kira tamat dari daya mau masuk polisi lulus apa? Lulus. Orang bilang tak lulus. Malah kalian punya kehebatan ganda, hebat ilmu agama, hebat juga dalam dunia kepolisian. Nanti kalian diletakkan bagian keagamaan. Sehingga ketika ada orang sesat ngaku jadi nabi, sekarang kan lagi trending, ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku jadi Jibril. Kebetulan polisi dari daya, dia panggil, yang tangkap itu yang ngaku Jibril tangkap, yang nabi jadi tangkap. Nah, dipertemukan nabi dengan Jibril. Dalam akidah bahwa nabi itu dibawakan wahyunya oleh malaikat Jibril. Katanya, kamu ngaku Jibril? Ya. Pernah bawa wahyu ke Nabi? Enggak, kata Nabi. Nabi, iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Kalau gitu dua-duanya mau kawin. Jibril hoax, Nabi hoax. Kena pasal pencemaran penistaan agama. Jadi adik-adik, kalian mau jadi polisi silakan, mau jadi hakim silakan, mau jadi jaksa silakan, mau jadi anggota dewan silakan, mau jadi DPD silakan. Itu semuanya sarana jalan untuk menolong la ilaha illallah. Ustaz Somad biarkan saja dia berdakwah. Ustaz Somad perjalanannya dari masjid ke masjid, dari surau ke musola, dari dayak ke pesantren, dari tanah lapang ke tanah lapang. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi kalian jalurnya, saya melalui hukum konstitusi Pak Ustaz, silakan jadi hakim. Saya ingin jadi pengacara Pak Ustaz, silakan. Advokat bukan diskukat. Saya mau jadi tukang Ustaz, silakan. Mau jadi tukang yang amanah, maksudnya jadi tukang rusak. Nah, ini semua kebaikan. Itulah 7 aliran yang sudah kita bahas. 70 menit kita bersama. 7 kultum kuliah 70 menit. Jadi kalau ada yang nanya, siapa tadi tausiah? Ustaz Somad. Apa yang dibicarakannya? Ada 7 aliran. Apa saja namanya? Aku tak ingat. Nah, ada rekamannya insyaAllah. Di kamera berapa? Oh, kameranya pun 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas belajar serta tips dalam belajar? Oh, ada yang malas. Gimana dulu Ustaz Somad waktu kuliah di Mesir? Malas apa tak malas? Saya tak pernah malas. Gimana caranya biar tak malas Pak Ustaz?
Kami di Al-Azhar 14 mata kuliah, Quran 2 juz. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, dipulang setahun, tinggal kelas. Putus beasiswa 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa putus. Kalau tidak lulus 3 tahun, pindah dari fakultas usuluddin syariah, dari syariah ke bahasa Arab, dari bahasa Arab kita dasar. Makanya ada yang 12 tahun di Mesir, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun pulang. LC lama di Kairo. Jadi yang membuat saya, kawan-kawan saya tak tahu, yang membuat saya bersemangat selalu gitu. Kalau aku tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa aku putus 25%. Kalau tidak lulus 3, berarti diusir dari asrama, nanti pulang tak dapat tiket, siap-siap menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi bawaannya takut. Tingkat 1 memang stres. Berangkat dari kampung halaman bangga dapat beasiswa Al-Azhar Mesir, sampai ke Mesir melihat piramid. Masya Allah, belum lihat piramid cuma di TV, ini langsung melihat Sungai Nil. Masya Allah, masuk ke kelas. Kitabnya bahasa Arab. Saya kebetulan tidak tamat dari pesantren, beda dengan adik-adik yang tinggal di Dayak bersama para abi baca kitab kuning. Saya dari madrasah aliyah sampai ke sana yang ngajar orang Arab, pakai bahasa Arab, kitabnya Arab. Rasanya terjun aja ke Sungai Nil. Mau pulang ke kampung malu, dulu berangkat udah potong kambing, undang RT RW. Mau terjun ke Sungai Nil, takut mati masuk neraka. Akhirnya tak ada jalan lain kecuali harus serius belajar. Takut. Ternyata beda antara orang yang lari santai dengan lari dikejar anjing RT. Oleh sebab itu adik-adikku yang tidak semangat belajar, kasih tahu sama orang tuanya, besok pagi telepon, ya, tolong jangan kirim uang belanja selama 3 bulan ini. Insya Allah pasti kalian semangat. Tolong jangan kirim uang belanja, kirim aja ATM. Sama aja. Maka saya sampaikan ke adik-adik, siswa-siswi, siap belajar, siap. Tolong tengok orang-orang yang mengambil sampah, yang ayahnya meninggal dunia tidak bisa sekolah, yang sulit ekonomi. Kalian beruntung dan bertuah. Ayah kalian baik, ibu kalian baik, ditinggalkan di pondok pesantren di Dayak, bisa belajar kepada para abi, kepada tengku, kepada guru. Maka semangatlah belajar sampai masanya nanti kalian tidak bisa belajar. Malam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarrah dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sakitnya belajar walaupun sesaat, seumur hidup dia akan merasakan sakitnya kejahilan. Na'udzubillah. Hari ini kita melihat bagaimana Abu dimuliakan, dihormati, itu karena belajar 20 tahun. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka yang masih 10 tahun tambah 10 lagi. Biar matang ilmu. Al-Mukarram Ustaz Somad dari Pekanbaru, Ustaz melangkah ke Selambi Mekah bertatap muka. Selamat datang dari kami Tolabah di Darul Huda Dayak tercinta. Kalau saya tak menyangka ada pantun, jadi tak saya siapkan. Anak raja memakai katun dipakai di tengah lapang. Saya tidak siapkan pantun karena saya tak ada persiapan. Bagaimana hukum ngabeng Pak Ustaz? Hukum bunga beng haram. Hukum bunga beng haram. Semua yang hadir malam ini, kalau kalian mau selamat dari haramnya bunga beng, beralihlah ke Bank Aceh. Amin. Di tempat-tempat lain orang takut. Di mana nih kami masih di bank konvensional Pak Ustaz? Alhamdulillah. 30 berapa provinsi? Berapa provinsi sekarang Indonesia? 34. Ada yang bilang dikhtilaf namanya. Alhamdulillah kita Bank Aceh yang pertama. Oleh sebab itu tak ada alasan bagi orang Aceh keluari kecuali harus kembali ke Bank Syariah.
menabunglah ke Bank Aceh. Ustaz Somad menabung di Bank Aceh? Enggak, ada cabang Bank Aceh di Riau. Tapi 4 bank ini sudah menjadi bank syariah. Bank Aceh, Bank NTB, Bank Nagari Sumatera Barat, dan dalam proses yang keempat Bank Riau Kepri, kampung halaman kami. Amin. Nah, Ustaz, kalau kami tetap berkecimpung dengan riba ini bagaimana? Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti ada orang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau kalian bangkit dari kubur nampak, ini pasti baik membaca Allah kan? Makanya kenapa tak pindah ke Bank Aceh? Duit dari bank konvensional dibawa ke Makkah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur seduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu beralihlah. Besok langsung. Oh, besok bank tutup. Hari Senin. Hari Senin tanggal merah. Lama ini. Lalu. Hidup manusia hanya sekali. Berbuat ini untuk dikenang nanti. Syukuran kasih dari kami santri. Doa kami mudah-mudahan Ustaz dapat berkunjung kembali. Masya Allah. Uas dan uah dari aset bangsa. Uah itu maksudnya Ustaz Hadi Hidayat. Perlu dijaga bak mutiara dari lubuk hati kami tercipta. Hendak berjumpa dengan uah juga. Mohon titip salam Ustaz. Sampai rekam ini sampai itu. Nah, selalu saya ceramahkan pasti sampai Ustaz Hadi Hidayat. Sampai itu. Kenapa Ustaz pede sekali? Ini kan di streaming kan. Streaming Instagram kita 6,4 juta. Gaya-gaya. Bagaimana cara kita agar senantiasa menjadi istri solehah? Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Makan itu nikmat, minum itu nikmat, rumah itu nikmat, kendaraan itu nikmat. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salih. Makan mie ayam, makan sate kambing, makan lobster, nikmat atau tak nikmat? Nikmat. Tapi kalau yang menyuguhkannya, bang, makan, gak makan, apa biasa? Itu jadi pahit itu. Pahit pun kopi itu kalau dia senyum, minum ya bang. Manis pun dia kalau berarti kan minum. Al-mar'atus salihah. Oleh sebab itu tumkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Bapak nikah sama ibu ini? Iya. Perasaan gak terlalu cantik, kenapa mau? Cincinnya banyak. Itu 5 liha. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Bapak nama pindah dia Pak? Ya bangsawan Pak Ustaz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awal. Yang ketiga, wali jamaliha. Jamal, otak. Tak ada alif. Tapi kalau jamal, karena cantik. Kenapa Bapak nikah sama dia? Oh, itu dulu Pak Ustaz kembangnya di sana. Rambutnya Pak Mayang terurai, alisnya Pak semut beriring, pipinya Pak Wilayang, bibirnya Pak Wilayang. Yang mana Pak? Tapi tak dulu. Jangan kau tanya lagi Pak Ustaz. Yang macam sumbu kompor. Kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah dia karena sukunya, berapa banyak orang diambil embel-embel pantang sukunya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah akan berubah. Tapi kalau kau nikahi karena yang keempat, walidiniha, pandanglah karena agamanya. Fasfar bi'adidin, pandanglah karena agamanya. Itulah yang akan membuat engkau selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang lajang-lajang yang baik-baik ini mendapatkan yang solehah-solehah.
Lihatlah mereka, semua mereka jaga. Jangankan rumah kalian, jangankan mobil kalian, jangankan rumah kalian, pipi dan lubang hidungnya pun dijaga sampai tak nampak. Bayangkan itu. Pergi kita ke pasar, ada buah apel yang dijajakan di tepi jalan, tidak ditutup, dilisut. Yang satu lagi apel dibungkus plastik, plastiknya dalam tas, tasnya dalam kulkas, kulkasnya dikunci, kuncinya dalam mall, mallnya dikunci. Kira-kira yang di tepi jalan yang sudah dipijit-pijit orang, atau yang di dalam tertutup tadi? Yang tertutup, terjaga, steril, tak ada kena ulat, tak lisut, tak busuk. Begitulah santriwati-santriwati Darul Huda ini, dijaga kehormatan mereka. Makanya jangan beli ngejek, jangan ngejek yang pakai cadar. Ini kadang laki-laki ini kalau nengok perempuan pakai cadar ngejek, ini jadi. Kenapa kan melihat perempuan bercadar kau ejek, tapi melihat perempuan pakai rok pendek kau diam? Melihat perempuan bercadar kau olok-olok, tapi melihat perempuan yang pakai baju you can see kau diam. Berarti otak habis. Cadar adalah syariat Islam. Mengejek cadar berarti mengejek syariat Islam. Mengejek syariat Islam berarti mengejek Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Begitu juga antara ibu-ibu yang belum bercadar dengan yang sudah bercadar, jangan saling mengejek. Kalau antara yang bercadar dengan yang tak bercadar harus mengejek, maka yang ketawa yang tak pakai baju. Oleh sebab itu, adik-adik, anak-anak santriwati cerdas. Kalau mereka diejek, mereka tidak marah. Ada ibu-ibu ngejek, apa yang pakai cadar? Pakai cantik. Apa? Untuk apa yang bercadar? Apa kata perempuan yang cerdas? Bu, kami bercadar bukan mau menutup pipi kami. Kami bercadar bukan menutup hidung kami. Kami bercadar bukan mau menutup dagu kami. Kami bercadar bukan mau menutup bibir kami. Lalu untuk apa? Untuk menjaga mata lakimu yang gatal. Saat perempuan yang solehah yang pertama menutup aurat. Itu pangkal. Makanya kalian yang lajang-lajang, mudah-mudahan yang lajang-lajang mendapatkan istri solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang udah nikah jaga ada itu. Dempul sikit. Pokok pangkal yang pertama adalah pakaian. Pakaian. Itu pokok pangkal. Ini dia pakai pakaian celana sempit sampai menjerit celana. Minta tolong, mauzubillah. Ini banyak perempuan sekarang tidak pakai pakaian. Yang pertama. Yang kedua adalah perilaku akhlakul karimah. Ini kalau kalian sampai dapat yang tak berakhlak, oh, dunia sekarang sulit, konsumtif, materialistis, laki-laki banyak stres, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang ditangkap polisi, di rumah istri banyak tekanan. Ini banyak laki-laki yang gila. Makanya nanti muncul KPL, Komisi Perlindungan Laki-Laki. Kasihan kita nasib laki-laki. Kantor jalan rumah, kantor jalan rumah, kantor jalan rumah, stres mati. Tapi kalau dapat kalian yang solehah, masya Allah, arba'un min sa'adil mar'i. Syarat laki-laki harus bahagia itu 4. Yang pertama apa? Al-mar'atu solehah, istri yang solehah. Ini yang ditanyakan. Pertama pakaiannya, kedua akhlakul karimahnya, ketiga adalah keyakinannya, bagaimana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang kalian jual es krim, hujan dari pagi sampai sore sampai malam. Adinda, mohon abang nggak bisa bawa uang, cuman belilah es krim kita nggak lagi. Nggak apa-apa bang, kita makan bersama. Ridho, tak penting kau pulang, yang penting kau pulang. Itu orang sekarang enggak. Abang tak pulang tak apa-apa, yang penting duit pulang. Hai laki-laki yang gagah perkasa, sampai saatnya nanti kalian tua, setelah itu kalian akan sakit, terbaring di rumah sakit. Yang solihah ini akan menyuapi kalian makan bubur ayam pagi, yang ayamnya sudah tak ada lagi, karena kalian tak bisa punya, tinggal bubur. Lembut mereka berkata, makan ya bang, makan ya, sabar bang, gak lama lagi 2 hari selesai. Karena mereka ridho.
Dan mereka tidak, mereka diam melepas kalian. Diam. Ibu gak nangis? Enggak, kenapa? Lama betul. Seperti itu mereka melepas kalian. Oleh sebab itu maka tidak ada yang bisa menjaga akidah anak-anak kita selain dari daya. Tidak ada yang bisa menjaga akhlak anak-anak kita selain daya. Tidak ada yang bisa menjaga ibadah anak-anak kita selain daya. Tiga, akidah, ibadah, akhlak, ketiga-tiganya dibentuk di daya. Setelah tamat dari daya, silakan kau mau pergi sejauh mata memandang, silakan kau menjadi apapun, karena kau sudah menjadi pohon yang siap keluar dari polimer. Ini contoh yang belum jadi, ini contoh yang sudah jadi. Sudah puluhan tahun umat Islam ditindas hina, hak-hak asasinya diabaikan oleh musuh-musuh. Jumlah umat Islam banyak tapi bagaikan buih di lautan. Ustaz sudah berdakwah ke seluruh pelosok Nusantara. Adakah secercah cahaya tanda-tanda kebangkitan Islam? Bukan cuma secercah, bercercah-cercah. Di mana tanda kebangkitan Islam? Anak-anak muda yang hadir inilah yang akan menjadi pembela-pembela Islam zaman akan datang. Takbir! Ustaz, kenapa saya mau hidup zaman sekarang? Kenapa saya tidak hidup zaman Rasulullah dulu, Pak Ustaz? Orang yang banyak-banyak ngeluh model itu ini, anda hidup zaman Rasulullah pun belum tentu ikut diri Nabi. Mungkin ikut Abu Lahab. Siapa bilang zaman sekarang lebih jelek dari zaman dulu? La tasubud dahra. Jangan kau caci masa, jangan kau ejek masa. Masa tak pernah jelek, masa tak pernah jahat. Yang mengisi masa itulah jahat. Zaman dulu kita tidak tahu mana film anak-anak yang Islam. Tak ada. Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang lebih parah, Pak Ustaz. Superman, Wonder Woman, Batman, semuanya kolornya di luar. Mohon maaf Abi, omongan saya tak sopan, tapi yang saya cakapkan ini benar kan? Tapi jangan lupa, sekarang juga anak-anak kita tahu Islam dari film animasi. Apa dia? Rara dan Nusa. Nusa dan Rara. Udah nonton ibu-ibu? Nusa. Anak-anak kita bisa tahu bagaimana baca begitu bismillah, bagaimana dia tahu cara melangkah WC, bagaimana. Saya tidak bisa menceramai anak-anak. Kumpulkan semua anak-anak TK, lalu saya sama Assalamualaikum. Tidak peduli anak TK. Tapi ketika mereka menonton, ada yang pandai menggambar, ada adik-adik yang pandai menggambar animasi gambar. Buat judulnya Sholat Berjamaah edisi karton. Imamnya Superman, makmumnya Batman, muazzinnya Hulk. Tapi semuanya pakai kain sarung, pakai peci Aceh. Maka ini pendidikan luar biasa. Siapa yang bilang zaman ini jelek? Zaman ini baik. Kebangkitan Islam sudah nyata di depan mata, insyaallah. Amin. Dalam dakwah, Ustaz akan menekankan pentingnya kepemimpinan untuk mewujudkan negara yang meledatun thayyibatun wa maghfurah. Dari mana kita memulai menciptakan pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil dibentuk dari tunas-tunas yang hijau. Tunas hijau dibesarkan di Daya. Dari Daya akan lahir anggota dewan. Dari Daya akan lahir bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Dari Daya akan lahir hakim konstitusi. Dari Daya akan lahir anggota KPK. Dari Daya, maka Daya mesti diperbanyak. Daya mesti buat berkualitas. Daya mesti dibantu dan disokong. Daya merupakan aset kita. Di mana-mana saya sampaikan, bukan karena saya ceramah di Daya lalu itu saya katakan tonton semua ceramah. Terus saya katakan, tidak ada yang bisa menjaga akidah, ibadah anak-anak kita selain daripada pesantren. Kebetulan di Aceh Dayak namanya. Kalau saya pesantren tempat lain, pesantren namanya. Kalau di tempat lain saya katakan SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, sekolah. Kadang orang kita ini terjebak dengan istilah, anakmu di mana? Di Dayak. Kampungan. Anakmu di mana? Islamic Boarding School. Islam boarding berasrama, school sekolah. Sekolah Islam berasrama. Dayak lah itu. Gimana beda istilah?
Ustaz Somad, saya ini stres, kata bapak-bapak sekamar sama saya waktu kami dewan juri musyawarah Al-Quran. Kenapa Pak Haji? Saya pagi sudah pergi, anak saya masih tidur. Saya pulang malam, anak saya sudah tidur. Dia pergi tak ke mall, tak cabut, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya sudah tenang, Pak Ustaz, sudah selamat. Kenapa? Sudah saya serahkan ke pondok pesantren. Kalau dia namanya daya, tidak ada yang bisa mendidik anak-anak kita bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa sunat, bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana akidahnya, bagaimana tasawufnya, bagaimana fikihnya, kecuali daya pondok pesantren. Oleh sebab itu yang belum memasukkan anaknya, saya tidak menyalahkan, cuma siap-siap aja anak menjadi pecandu narkoba, pesina, pelakor, perampok, garong. Tidak ada jalan lain kecuali benteng. Makanya dulu ketika bergolak komunis, PKI, siapa yang dihabisinya? Ulama dan pesantren, pesantren dan ulama. Karena mereka tahu inilah benteng terakhir umat Islam. Oleh sebab itu saya bangga malam ini berkumpul di antara santriwan santriwati dalam pemimpin masa depan Republik Indonesia, insyaallah. Bagaimana hukum merayakan tahun baru dengan meniup trompet? Trompet itu ajaran Yahudi. Nanti pada tahun berganti tahun, maka ambillah tanduk kerbau lalu tiuplah. Tengok di internet, trompet dari tanduk kerbau ditiup merasakan pergantian tahun. Tradisi agama Yahudi. Bagaimana dengan membakar, Pak Ustaz? Trompet dari Yahudi, membakar tradisi Majusi penyembah api. Oleh sebab itu malam tahun baru jangan trompet-trompet, jangan bakar-bakar, jangan hura-hura. Bahkan bupati-bupati Indonesia sudah banyak surat edaran. Bupati, Kapolda, Dandim, Kapolres, Kapolsek sudah membuat. Bahkan ada satu Dandim, komandan tentara membuat. Malam tahun baru masih bonceng-bonceng, masih bakar-bakar, masih apa kata dunia. Jadi bagaimana solusinya? Dua saja. Kalau di masjid-masjid ada dibuat pengajian zikir, datang. Kalau di kampungmu, di kotamu, di tempat tinggalmu, besok tanggal 30 hari Ahad, Senin tanggal 31, Senin malam Selasa 31 Desember 2018, kalau di kampungmu ada zikir, ada tablik akbar, datang. Kalau tidak ada zikir, tidak ada tablik akbar, habis Isya tidur. Oh, mana bisa tidur Pak Ustaz? Tapi biasa tidurnya jam 12, makan antim. Habis Isya beli 2 biji. Insya Allah 5 menit muak. Mati kan api. Karena kalau kau hidupkan pasti orang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Mendengar ejekan kawan tentu kita emosi, marah. Lebih 2000 ekor ayam dipotong malam tahun baru. Saat orang bakar-bakar, ibu-ibu, sukari, ya macam-macam. Nauzubillah. Oleh sebab itu alhamdulillah di Aceh memang sudah, bahkan ada bupati, bahkan ada wali kota mengeluarkan era. Jangan ada ribut-ribut, jangan ada huru-hara. Pokoknya tetap seperti biasa. Masjid Muslah Surau Langgar Daya yang mengadakan zikir datang. Maka hari Senin tanggal 31 Desember jam 9 malam hadiri tablik akbar, zikir dan doa di Langsa. Bagi yang tidak bisa datang, saksikan di TV. Memang beda. Bersama Ustaz Habibur Rahman El-Syari, penulis novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Bercinta Bertasbih, bersama Ustaz Abdul Somad dan Ustaz-Ustaz lainnya. Kenapa tiba-tiba bisa acaranya di Langsa Pak Ustaz? Ceritanya panjang. Tahun lalu saya ceramah di Langsa, kata Pak Wali, Ustaz Somad bisa tak malam tahun baru di Langsa? Oke Pak, saya datang. Jadi saya sudah. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya mau dibawa ke Jakarta. Oh, tak bisa, saya sudah janji di Langsa. Aceh kan udah sering Pak Ustaz. Jangan kacin terus lah. Oh, tak saya janji, saudara. Janji adalah hutang. Aku tak mau mati dalam keadaan bawa hutang. Jadi tetap di Aceh. Oh, kalau gitu kami yang datang ke Aceh, welcome. Nah, maka sahabat
sahabat-sahabat nanti yang akan datang ke Langsa. Mudah-mudahan yang bisa datang ke Langsa, yang tidak bisa datang hidupkan TV, yang TV-nya tak ada beli paket 2 GB, yang tak ada paket